Hai teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dwita Nitoya Serini, biasa dipanggil Dwita. Aku adalah mahasiswi di Harvard Medical School di program Master of Medical Science in Global Health Delivery. Hari ini aku mau bagi-bagi sama teman-teman sekalian atau sharing info tentang pengalaman aku kuliah di Amerika Serikat. Ini adalah kontak aku. Kalau teman-teman sekalian mau nanya-nanya atau mau sharing atau mungkin mau konsul-konsul ke saya boleh banget. Email aja aku atau bisa kontak lewat WA dan juga LinkedIn. Pertanyaan yang paling sering teman-teman tanyain saat sharing adalah cara memilih jurusan. Kak, kenapa sih milih jurusan yang kakak pilih sekarang? Jadi kalau aku boleh saran ke teman-teman sekalian, yang pertama-tama teman-teman harus tentukan adalah minat kalian sendiri atau passion kalian sendiri. Beberapa orang ada juga yang punya beberapa isu atau masalah yang mereka ingin selesaikan. Contohnya, kalian berasal dari Indonesia. Kalian mau menyelesaikan isu yang ada di Indonesia. Nah, kalian boleh disusun dulu apa aja poin-poin yang kamu mau lakukan, yang mau kamu selesaikan. Kemudian kamu mulai cari program studi yang kira-kira bisa menawarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal aku, karena aku tertarik di bidang nutrisi dan backgroundku adalah seorang dokter, dan yang aku ingin selesaikan adalah nutrisi dalam eh, lingkup global, maka aku memilih di Harvard Medical School, kemudian aku memilih program yang global health, gitu contohnya. Nah, kemudian pasti ada banyak program studi yang kalian akan temukan kurang lebih mirip satu sama lain. Jadi itu kalian bisa mengeliminasi satu persatu berdasarkan kurikulum yang kalian prioritaskan. Nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Kemudian juga kalian bisa melakukan tracking atau identifikasi karir individual lulusan dari program studi yang kalian mau. Jadi contohnya kalian ingin memilih karir A. Nah, kalian bisa lihat lulusan dari program studi yang kalian timbangan tersebut saat ini sedang kerja apa. Nah, itu nanti akan menjadi terlihat tuh karir opportunities mereka apa. Kemudian adalah cara memilih universitasnya. Setelah program studi, kalian bisa pilih universitasnya. Nah, ini banyak banget ya teman-teman pertimbangannya, termasuk negaranya. Negaranya, kalau aku pilih Amerika Serikat, karena memang di Amerika Serikat ini menawarkan banyak karir opportunities yang aku mau. Nah, tapi teman-teman sendiri bisa pilih di masing-masing negara yang kalian memang pengen. Atau mungkin tempat program studinya yang ada di situ. Nah, selain itu juga kalian bisa pilih tergantung dari profesor yang mungkin kalian misalnya udah lama pengen belajar dari beliau. Namun beliau ngajar di Universitas A contohnya. Nah, kalian bisa mencari beliau sedang bekerja di mana. Kemudian juga kalian bisa dicek apakah program studi yang kalian minati atau universitas tersebut di-cover oleh beasiswa, terutama untuk teman-teman sekalian yang mungkin akan mencari opportunity untuk belajar dengan beasiswa. Nah, kemudian juga boleh menggunakan ranking sebagai starting point. Walaupun ini tidak boleh dijadikan sebagai salah satunya alasan, tapi kalian harus memilih banyak alasan yang lebih dalam lagi selain ranking. Karena teman-teman, ini banyak yang nanya juga sih, kalau ranking itu sebenarnya walaupun boleh dijadikan salah satu acuan, tapi sebenarnya ranking itu bisa berubah kapanpun. Dan over the years pasti itu akan berubah juga teman-teman. Jadi itu jangan dijadikan salah satu fondasi, satu-satunya fondasi untuk kalian memilih universitas. Kemudian ada tips and trick dari aku sendiri adalah membuat database pertimbangan secara sistematis. Contohnya bisa pakai Google Sheets. Kalian bisa pakai juga Excel atau mungkin bisa pakai hal-hal yang lain yang kalian punya atau biasa gunakan. Tapi menurut aku ada perlunya dan ada baiknya dan bermanfaat juga untuk di-track apa aja yang udah kalian lakukan dalam hal research universitas, baik universitas maupun program studi yang kalian sudah cari-cari tahu. Kemudian juga penting untuk research mendalam, termasuk menghubungi orang yang sudah berada dalam program studi tersebut. Kalau aku dulu selain mengelis tentang universitas dan juga program studinya, aku melakukan listing terhadap nama-nama orang yang mungkin akan aku approach gitu. Karena penting sekali untuk mengetahui perspektif, baik kelebihan maupun kekurangan berada dalam suatu universitas atau program studi tertentu. Nah, ini adalah timelineku mungkin untuk sedikit sharing aja sama teman-teman sekalian. Jadi pertama kali aku daftar
beasiswa dan juga program studinya itu bukan sesuatu hal yang mulus. Pertama-tama, aku daftar LPDP di tahun 2022, periode yang pertama, teman-teman. Dan ini aku gagal. Kemudian aku daftar lagi untuk second period, yaitu di akhir-akhir tahun, dan itu aku juga gagal. Nah, tapi aku nggak menyerah sampai di situ. Aku coba lagi daftar periode pertama tahun 2023, dan itu aku lulus sampai akhirnya aku berada di titik ini. Nah, dan ketiganya tersebut, aku juga agak sulit ya awalnya, karena aku mikir, oh udah 2 kali gagal, apakah aku akan berhasil untuk yang ketiga kalinya? Tapi ternyata memang jalannya untuk yang ketiga kali, teman-teman. Dan aku hanya ingin pesan aja ke teman-teman sekalian, bahwa semuanya akan kita bahas dan juga em, kalau misalnya kalian lihat di sosmed teman-teman kalian lebih berhasil atau ada public figure yang berhasil, kenapa kalian belum mendapatkan kesempatan tersebut? Mungkin kalian harus berusaha lebih kuat lagi dan usaha kalian sudah kalian lakukan itu adalah ada artinya. Jadi itu merupakan stepping stone untuk sampai titik yang kalian seharusnya tuju. Gitu. Bedanya dari langkah-langkah tersebut, dari step-step yang sudah aku lakukan adalah pada tahap pertama dan kedua tahun 2022, aku lewat jalur non-LOE. Dan juga yang ketiga itu jalur PTUD, karena di sela-sela periode kedua tahun 2022 dan periode pertama tahun 2023, itu aku dapat LOE dari Harvard University. Oke, nah tadi aku sempat bahas tentang database. Database atau spreadsheet, Google Sheet, atau mungkin Excel yang kalian misalnya bisa pakai. Nah, ini aku mau nunjukin punya aku. Jadi ini belum pernah aku tunjukin ke teman-teman aku, baik di seminar ya. Aku mau share untuk teman-teman PPI sekalian, bahwa di sini sebelumnya aku bikin database tentang eh, study plan aku sendiri. Study plan itu adalah karena kalau misalnya mau belajar di Amerika Serikat itu biasanya diperlukan standardized test bahasa Inggris dan juga mungkin kompetensi bahasa Inggris, contohnya seperti TOEFL, IELTS, atau mungkin ada yang pakai Duolingo juga. Dan juga kalau misalnya yang untuk kompetensi bisa GRE dan juga GMAT. Nah, karena memang sudah lama sekali tidak belajar tentang hal tersebut dan aku tahu bahwa aku butuh untuk belajar lebih lagi, aku membuat jadwal tersebut gitu. Kayak contohnya teman-teman bisa lihat di bulan September, tanggal 10 jadwalku belajar apa, tanggal 11 12 jadwalku belajar apa. Nah, ini bisa kalian lakukan buat kalian juga gitu, supaya kalian bisa tentuin kira-kira timeline waktu atau periode waktu yang kalian perlukan sebelum kalian apply ke sekolahnya tuh apa aja. Nah, di sini selain study plan, juga aku membuat plan tentang public health school yang aku inginkan dan juga sources to us. Nih, kalian bisa lihat di sini kan. Sources to us itu yang tadi aku sebutin sebelumnya. Jadi aku list nama-nama orang-orang yang I look up to, yang aku pengen tanyain siapa-siapa aja, karena aku merasa bahwa perlu banget untuk nanya ke orang-orang tersebut. Dan juga di sini aku tulis juga ya, school world rank. Jadi aku memang taruh ranking sekolahnya itu apa aja. Jadi awalnya memang kan aku benar-benar clueless ya teman-teman. Tapi aku lihat dulu world ranknya apa, kemudian aku delve deeper lagi, aku cari tahu lagi kira-kira memang background apa aja di universitas tersebut yang membuat aku mau daftar ke mereka gitu. Jadi boleh tuh world rank jadiin starting point, tapi jangan jadi end point kali ya. Nah, kemudian juga aku tulis sources buat belajar IELTS itu pakai apa aja. Kemudian I have to track also about the money that I've spent. Karena aku ngerasa uh, perlu banget ya untuk nge-track kita udah sampai mana batas kita masing-masing secara finansial. Kemudian juga aku bikin tempat-tempat jadwal. Nah, teman-teman, em, ini aku saranin banget karena memang dari beberapa mentee yang sudah pernah aku mentoring, juga aku encourage mereka untuk bikin ini dan beberapa dari mereka juga memang membuat ini. Mereka juga bilang kalau ini sangat membantu. Gitu. Kemudian juga ini untuk gambaran lebih jelasnya lagi ya tentang yang tadi sudah aku buat. Nah, kebetulan sebelum aku apply, itu aku ikut mentoring program dari Indonesia Mengglobal.
Jadi di sini juga aku masukkan assignment-assignmentnya, draft personal statement, kemudian juga target for first revision, recommendation letter, find referees, kemudian juga so fast juga nanti aku akan bahas di belakang juga aku tulis jadwalnya kapan aku harus start completing the so fast gitu. Oke, nah ini list of program studies available. Di sini banyak banget universitas yang aku tulis. Cuman mungkin aku mau tulis beberapa aja di sini yang aku mau presentasiin ke teman-teman sekalian. Contohnya yang pertama adalah University of Michigan. Ini LPDP included karena aku mau berangkat dengan beasiswa. Jadi aku di sini ngelist dia di cover sama scholarship or not. Dan juga ini daftar untuk deadline-nya gitu. Nah, kemudian nih kalau teman-teman lihat, misalnya kayak contohnya Berkeley University on Campus, kemudian di sini aku taruh linknya kalau aku mau buka lagi, kemudian aku tulis Sofas itu tutupnya kapan portalnya, dan juga di sini aku tulis ya teman-teman, do not require Sofas application. Jadi di sini kayak aku tahu kayak oh kalau Sofasku nanti belum dapet, aku bisa nih apply ini gitu contohnya. Jadi aku punya tahu safety net aku sendiri, tahu batasannya apa aja dan tahu requirements-nya apa aja gitu. Nah, ini untuk differences. Jadi program study priorities and differences ini karena aku udah tulis priorities, jadi ini udah masuk ke dalam list yang aku prioritaskan. Dari banyak list of program study available, itu aku singkatin lagi listnya. Di sini down to Harvard, Columbia Hopkins, and London School yang ada di London ya untuk public health-nya. Di sini udah aku tulis semuanya, positifnya, negatifnya, kemudian karena aku pengen nutrition, child and health concentration, of course aku list di sini kayak ada termasuk atau enggak, kemudian juga duration, admission fee, first deposit fee, minimum requirements of TOEFL IBT, kemudian personal statementnya gimana, kemudian CV as over resume-nya itu harus mencakup apa aja gitu. And then sources to ask, mungkin kalian bingung nanya gimana caranya approach teman-teman yang udah lagi kuliah di tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian merasa belum terlalu kenal, bisa dari LinkedIn atau email atau mungkin Instagram. Biasanya aku suka ke Instagram sih. Namun biasanya kalau nggak dibalas, aku ke LinkedIn gitu. Dan biasakan perkenalkan diri kalian masing-masing terlebih dahulu. Kemudian juga kalian bisa sampaikan minat kalian apa dan tujuan kalian ingin eh, bertanya ke mereka tuh apa. Nah, ini University World Rank yang kita buat dari US News karena mereka memang biasanya ngelis dari ini ya, year ratings. Kemudian ini adalah expenses. Ini aku buka-bukaan aja sama kalian. Yang jadi ini expenses aku. Namun memang untuk TOEFL IBT karena aku itu ngambil nggak cuma sekali, jadi pasti lebih dari ini gitu. Nah, ini kemarin aku sempat pakai WES atau WES ini untuk standardized nilai-nilai aku atau transkrip. Kemudian aku pakainya GRE, SOFAS. Untuk IELTS aku juga ambil ya di sini. Maksudnya aku ambil datanya, aku masukin, tapi aku nggak melakukan tesnya gitu. Jadi aku terusin note taking. Oke, jadi what to prepare di sini adalah yang pertama adalah materialsnya online application karena beberapa universitas tuh ada yang butuh kita ngisi application online, ada yang butuh kita kirim application-nya atau di-upload aja gitu. Jadi memang beda-beda. Kemudian juga transkrip perlu di-convert ke Wise atau enggak. Kalau di Amerika Serikat, teman-teman, kebanyakan karena kita itu dari negara yang di luar mereka, mereka butuh kita untuk menstandardise nilai kita dari negara asal ke Amerika Serikat. Nah, kalau ke Amerika Serikat, pasti kita pakai West gitu. Nah, ini butuh waktu kurang lebih sampai, waktu itu aku kurang lebih 6 sampai 7 minggu ya untuk dapat hasilnya. Kalian harus bekerja sama dengan universitas asal kalian masing-masing untuk membuat transkrip yang bisa dikirim, kemudian juga di translate dan dikirim dari universitas masing-masing gitu.
Nah, kemudian juga recommender itu biasanya aku approach jauh-jauh hari ya. Lebih baik jangan mepet-mepet ya teman-teman. Kemudian juga personal statement, perhatikan word limit, kemudian juga jangan lupa di proofread. Um, Kemudian ada additional essay questions. Kalau kayak program aku kemarin dia butuh 4 added essays. Jadi di situ uh, ada butuh lebih banyak lagi lah waktu untuk mempersiapkan gitu. Kemudian juga test score, application fee, dan standardized test score ini juga penting ya teman-teman. Untuk GRE atau GMAT, aku mau menghalat tidak semua universitas itu membutuhkan GRE atau GMAT. Jadi harus dipastikan dulu gitu. Nah, semenjak pandemi kemarin, memang beberapa universitas itu nge-waive atau menghilangkan standardisasi ini. Tapi contohnya seperti Hopkins, itu mereka masih butuh GRE waktu saat aku daftar kemarin. Jadi kalian tetap harus pastiin masing-masing ya. Kemudian ini adalah tempat di mana kita bisa ambil ujian GRE dan TOEFL-nya. Aku kemarin ambilnya di UTS karena memang kalau GRE hanya ada di UTS, TOEFL juga gitu. Beda ya teman-teman. Kalau misalnya IELTS, setahu aku ada beberapa tempat kita bisa ambil, tapi kalau dua tes ini memang hanya ada di UTS. Nah, untuk minimum test requirements ini juga beda-beda tergantung masing-masing universitas. Kemarin aku untuk programku sendiri, TOEFL minimal 103, kemudian em, untuk Johns Hopkins sendiri, kemarin aku waktu daftar itu TOEFL IBT harus di atas 100 gitu. Untuk GRE ini pakai persental, teman-teman mungkin yang belum familiar dengan GRE, ini pakai persental, tapi karena memang mereka eh, nggak saklek banget ya sama nilai-nilainya, jadi waktu itu aku nggak mencapai persental ini, tapi tetap aku kirim dan tetap nggak apa-apa sih, jadi kayaknya mereka akan considerationnya nggak hanya ke GRE, tapi juga lihat application overall. Ini untuk GRE test, aku preparation dengan bagus kemarin juga di sini bisa ambil tes GRE untuk berapa hari sekali. Jadi ini perhatiin ya teman-teman, karena ini berpengaruh untuk kalian timelinenya daftar sekolah gitu. Nah ini untuk slides presentasi aku nanti aku akan bagiin juga. Jadi tenang aja. Kemudian juga ini untuk WEST ya. Jadi World Education Services ini adalah yang tadi aku bilang ya, website untuk mentranskrip nilai kita itu nanti akan di standardize sama nilai yang US gitu. Ini untuk apply online aku kemarin. Nah, ini selanjutnya adalah how do I maintain work, study, sama balance. Sebenarnya kalau teman-teman aku bilang ya, kayak Kak, di Instagram kok kelihatannya um, nggak stres ya gitu. Nah, sebenarnya tidak semua yang kalian lihat di social media itu benar. Jadi kalau aku sendiri di sini memang load kerjanya lumayan berat ya teman-teman karena aku research based, jadi tetap akan ada thesis dan juga harus field work. Tapi walaupun berat itu aku berusaha untuk tetap prioritaskan pekerjaan yang paling-paling penting dan juga sering ngobrol sama teman-teman dan keluarga di rumah dan juga explore new things karena kita tinggal di tempat yang baru. Jadi kalau aku senang sih untuk explore ke tempat-tempat baru sehingga bisa lihat dunia lebih luas lagi. Dan juga aku suka olahraga. Jadi biasanya aku kalau misalnya udah mulai mumet, udah mulai banyak yang dipikirin, biasanya aku lari, cari teman, atau mungkin jalan-jalan singkat aja gitu di taman. Oke. Ini sebenarnya teman-teman juga bisa ya untuk sampai ke counseling untuk menjaga mental health kalian karena memang biasanya universitas di Amerika Serikat itu pasti menyediakan seperti ini dan biasanya udah cover di dalam tuition. Jadi kalau teman-teman aku sendiri banyak yang memang counseling juga untuk ngobrol aja sih, sekedar ngobrol dan contemplating things supaya nggak terlalu stres. Kemudian juga bisa enhance soft skills, jadi mungkin belajar bahasa baru, kemudian belajar alat musik baru, atau mungkin punya teman-teman yang baru dari international students yang lain, ngumpul sama mereka ngobrol.
Oke, jadi ini juga aku mau nambahin to keep motivated, realizing what you can and what you cannot control. Ini berlaku saat kalian sebelum daftar, di prosesnya, dan juga setelah daftar saat masuk di universitasnya. Karena kalian harus tahu bahwa banyak hal-hal yang kalian nggak bisa kontrol, kayak orang lain, kemudian juga kesalahan kamu sebelumnya, dan juga contohnya cuaca, itu kamu nggak bisa kontrol. Tapi how you react to it, your attitude, your mood, your reaction to things, dan juga gimana cara kamu memperlakukan orang lain, itu penting banget. Jadi kalau aku boleh sharing tentang gimana aku menjalani studi aku di sini adalah aku nggak musingin banget sih tentang hal-hal yang aku nggak bisa kontrol. Contoh, aku ada tugas sulit banget. Em, aku lakukan sebisaku, aku kontrol yang aku bisa kontrol, aku belajar, aku ngerjain tugas, ikut diskusi sama teman-teman, tapi nilai dari profesorku itu adalah hal yang aku tidak bisa kontrol. Jadi apapun hasilnya, aku tidak bisa eh, kontrol gitu. Tapi kalaupun hasilnya jelek, sebaiknya kita itu tidak boleh langsung kayak sedih atau langsung kayak oh ngerasa diri nggak cukup karena sebenarnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, yang bisa kita kontrol setelah dapat nilai yang kurang bagus adalah kita cari tahu yang profesor kita mau jawaban benarnya. Nah, kemudian mungkin itu aja yang bisa aku sharing sama teman-teman sekalian. Mudah-mudahan membantu untuk memberikan gambaran gimana sekolah di Amerika Serikat. Untuk selanjutnya mungkin bisa lihat di Instagram aku. Aku senang banget kalau bisa connect sama teman-teman sekalian, ngobrol-ngobrol, kemudian juga mungkin sharing apa yang bisa aku bantu untuk teman-teman kalian. Terakhir, quote dari aku, do your best and let life unfold, for trying your best is all you can control. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga kalian semua bisa selalu semangat, selalu bersyukur sama apa yang dipunya, dan juga I'll see you next time. Bye.